lagi di channel Meli Awal. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang SIM, tapi bukan tentang surat izin mengemudi ya. Di sini kita bakal bahas tentang sistem informasi manajemen. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, jangan di-skip dan selamat menyaksikan. Oke, bicara tentang manajemen berarti kita berbicara tentang mengatur sesuatu sehingga menjadi lebih efektif dan efisien ketika kita gunakan atau kita pakai. Nah, di sini kan sistem informasi manajemen otomatis kita berbicara tentang suatu sistem yang dibangun untuk memudahkan manusia, memecahkan masalah manusia supaya lebih efektif dan efisien. Kalau untuk menurut Wikipedia atau kita cari-cari search di Google itu, pengertian sistem informasi manajemen itu dia adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Nah, itu tentang sistem informasi manajemen menurut Wikipedia. Kalau untuk para ahlinya di situ ada menurut Bodnar dan Huput, juga menurut MC Lieb. Kalau untuk Bodnar sendiri, SIM itu adalah suatu kumpulan hardware dan juga software yang dirancang agar dapat mentransformasi data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna. Jadi dia tuh menurutnya Bodnar dan Huput ini, sistem informasi manajemen itu kumpulan hardware dan juga software. Ya, kita berbicara tentang sistem informasi, otomatis kita berbicara tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang berotak komputer. Kemudian untuk menurut MC Lut, itu sistem informasi suatu manajemen diartikan sebagai sebuah sistem berotak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang sama. Jadi di sini singkatnya, sistem informasi manajemen ini merupakan kumpulan perangkat keras, perangkat lunak yang meliputi teknologi komputer maupun Android di sini yang digunakan atau dirancang untuk membantu kebutuhan manusia agar lebih efektif dan efisien. Kalau untuk sistem informasi manajemen di aplikasi atau software di teknologi itu ada beberapa seperti sosial media, ada TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp, Facebook, dan juga aplikasi belajar Ruang Guru. Di situ kita bisa menganalisis dari aplikasi itu bagaimana sistem informasi manajemen yang digunakan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Sebenarnya ada banyak, cuman kalau untuk sosial media yang sering kita dengar itu seperti TikTok tadi, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga yang paling sering digunakan untuk aplikasi belajar itu Ruang Guru. Jadi kalau teman-teman mau penasaran bagaimana sistem informasi manajemen pada aplikasi itu, tinggal kita menganalisis aplikasi tersebut. Oke. Sekarang kita masuk pada materi. Di sini ada organisasi dan manajemen. Pasti Sudah nggak semua ikan mengenai organisasi dan manajemen. Tadi kan saya sudah bahas tentang manajemen. Berarti kita mengatur sesuatu agar lebih efektif dan efisien. Kalau untuk organisasi sendiri, di sini alat yang digunakan manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan mempelajari organisasi untuk memperbaiki antar hubungan manusia, perilaku organisasi, berusaha menolong manusia dan organisasi agar dapat saling berhubungan secara lebih efektif. Jadi organisasi ini adalah suatu wadah di mana terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai tujuan yang sama. Dan untuk manajemen sendiri di situ ada suatu ilmu dan seni menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi orang yang sudah berorganisasi itu kita diajarkan ilmu manajemen, ilmu mengatur, membagi waktu dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada Struktur keorganisasian. Di sini teman-teman bisa lihat ada model variasi, ada bagannya, ada bagan kelompok A, kelompok B. Ini kelompok A, pokoknya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Di situ ada turunannya, ada kelompok B itu turunannya manufaktur, pemasaran, keuangan. Kemudian untuk struktur organisasi bagan di bawahnya itu ada organisasi matriks. Teman-teman juga bisa lihat bagan di bawah sana. Kita lanjut pada struktur keorganisasian. Di sini ada masih struktur ya? Oh iya, masih struktur. Jadi di sini ada spesialisasi, ada hubungan lini dan staf, ada wewenang dan tanggung jawab, kemudian ada rentang kendali. Sini kita lanjut ke model pengolahan informasi pada struktur organisasi. Di situ ada banyaknya pengolahan informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor ketidakpastian tugas, banyak yang relevan untuk pengambilan keputusan, saling ketergantungan unit organisasi. Jadi situ yang mempengaruhi banyaknya pengolahan informasi ada 3 ya. Kemudian tanggapan keorganisasian atas kebutuhan pengolahan informasi, ada prosedur pengoperasian dan aturan keputusan. Kemudian ada hierarki wewenang, subsistem mandiri, sumber daya lentur, struktur mandiri, sistem informasi manajemen, dan bentuk organisasi lateral. Kemudian di sini ada peranan manusia dalam organisasi. Tentu saja organisasi itu meskipun ada sistemnya, kalau nggak ada manusianya kan percuma, karena manusia menggerakkan sistem-sistem tersebut. Di sini ada menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan dasar manusia yang terendah sampai dengan di sini ada, kalau untuk rendahnya itu ada fisiologis atau kebutuhan fisik,
keamanan atau perlindungan terhadap bahaya, perhatian, kepuasan dalam keikutsertaan dalam suatu kelompok, dan menerima persahabatan. Kemudian penghargaan, di sini menghargai diri dan dihargai. Kemudian untuk yang tingginya, dia perwujudan diri, pemenuhan diri mencari kreativitas. Jadi situ merupakan peranan manusia dalam organisasi ya. Kemudian kita lanjut pada model dasar manusia sebagai pengolahan informasi. Di situ ada indera penerima, ada saluran, ada pengolah mental, dia turunannya ada ingatan, kemudian saluran dan hasil. Jadi situ untuk model dasar manusia sebagai pengolah informasi. Kita lanjut pada manusia sebagai pengolah informasi. Di situ ada menurut Alan Newell dan Herbert S. Simon membuat model pengolahan sistem informasi manusia yang dianalogikan dengan sistem informasi komputer. Model tersebut dikenal dengan model Newell-Simon. Di dalam model tersebut, sistem pengolahan pada manusia yang terdiri dari ingatan jangka pendek, pengolahan dasar, penafsir dibantu oleh ingatan jangka panjang dan ingatan luar. Oke teman-teman, jadi untuk manusia sendiri, lalu pernah saya pelajari juga, dia itu ada ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Itu merupakan salah satu kebiasaan dan di sini dia masuk dalam pengolah informasi seperti itu. Kemudian kita lanjut pada keterbatasan manusia sebagai pengolah informasi. Tentu saja meskipun banyak kelebihan manusia, tapi tentu saja ada keterbatasan, ada atau kelemahan manusia sebagai pengolah informasi. Di sini ada kurang memahami intuitif akibat ukuran atau sampel terhadap penyimpanannya, kemudian kurang kemampuan intuitif untuk mengenal korelasi dan causality, kemudian cenderung mengambil kesimpulan dalam perkiraan dan kemungkinan. Ya, manusia itu lebih sering mengambil kesimpulan meskipun hanya melihat saja, meskipun belum tentu benar terjadi atau belum tentu fakta, tapi meskipun masih perkiraan, tapi manusia sudah bisa mengambil kesimpulan. Kemudian ini manusia sebagai pengolah informasi. Tadi sudah saya jelaskan ya, ingatan jangka pendek, jangka panjang. Kalau di sini ada ingatan jangka panjang, ingatan jangka pendek, pengolah baku, interpreter. Kemudian ingatan luar itu ada kertas, papan tulis, tabung gambar. Oke, kita lanjut. Di sini kita bakal bahas sistem informasi. Oke, sistem informasi di sini kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses dan berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk sistem informasi ya. Kemudian kalau untuk organisasi dan sistem informasi, di situ sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain karena dalam satu perusahaan sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Jadi percuma perusahaannya ada kalau nggak ada sistem informasinya, karena sistem informasi itu penting sekali untuk mengolah kepentingan dalam perusahaan. Apalagi sekarang di masa teknologi sudah maju, 5.0 otomatis sangat diperlukan sekali sistem informasi berbasis teknologi yang maju seperti komputer, Android, HP dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada peranan sistem informasi dalam bisnis. Di sini untuk kelangsungan hidup suatu organisasi atau perusahaan, menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Kemudian untuk perkembangan sistem informasi dari masa ke masa itu di sini teman-teman bisa lihat ada pramekanik. Ini yang belum ada layarnya ya, jadi masih zaman doeloe kalau istilahnya. Kemudian di sini juga ada mekanik, sini sudah mulai maju sedikit, sudah menggunakan mesin. Kemudian ada elektromekanik, udah mulai ada keyboardnya nih, tapi nggak ada layarnya. Dan terakhir masuk ke elektronik, sini sudah lengkap, ada layarnya, ada keyboardnya, jadi lebih memudahkan manusia. Jadi kalau ada yang salah itu bisa lihat, oh salahnya di sini, bisa langsung dihapus. Tapi kalau yang elektromekanik tadi nggak bisa dilihat yang salahnya di mana karena nggak ada layar kan. Jadi kita cuma asal ngetik aja, bisa sih dihapus, cuman kita nggak tahu kesalahannya di mana. Jadi lebih bagus atau lebih majunya itu di elektronik. Jadi Mungkin untuk penjelasan sistem informasi manajemen atau materi tentang sistem informasi, organisasi dan manajemen cuma sampai sini saja. Saya cukupkan, semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.